Haryanto. Yang kami hormati, Suhu Haryanto, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ki ABJ. Baik, salam damai, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Salam untuk Bapak Ibu peserta e-seminar Fikti seri ke-200. Kali ini kita akan membahas topik mengenai integrative care for diabetic yang sedianya akan dibawakan oleh speaker yaitu Dr. Joko Indra Julius, MSc CCHT, dan speaker kedua Ibu Ning Harmanto, SAGKes. Sebelum itu saya akan menyapa dulu yang terhormat Ibu Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Ten Suyanti. Yang terhormat Ketua Umum Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia atau PIKTI, Dr. Eka Wahyukasi, SHMH, SEMM, SPD, MPD. Dan juga yang terhormat para ketua perkumpulan yang bergabung di dalam induk organisasi PIKTI. Tentunya yang terhormat Bapak Ibu peserta setia e-seminar PIKTI yang begitu antusiasnya selalu mengikuti seminar-seminar PIKTI. Kali ini PIKTI pada tanggal 28 Juli 2024 jam 14.30 bertopik Integrative Care for Diabetic. Memang pada saat-saat sekarang ini diabetes adalah satu masalah yang selalu hangat dibicarakan oleh para pakar-pakar kesehatan, baik secara medis ataupun secara tradisional. Kita ketahui bahwa pada tahun 2021 menurut International Diabetes Federation bahwa pada tahun 2021 penderita diabetes di dunia itu berjumlah sebanyak 530 juta penderita. Kemudian diprediksi akan meningkat pada tahun 2030 menjadi 643 juta penderita. Dan pada tahun 2045 meningkat lagi menjadi 783 juta penderita. Suatu peningkatan yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak cegah dengan usaha, yaitu memperhatikan kesehatan kita dengan cermat. Di Indonesia sendiri bagaimana? Kita, Indonesia menempati peringkat kelima dunia, yaitu pada tahun 2021 jumlah penderita sebanyak 19.500.000 penderita. Kemudian diprediksi pada tahun 2045 meningkat kembali menjadi 28.600.000 penderita. Sungguh sangat luar biasa dan memprihatinkan bagi kita semua. Mengapa bisa meningkat? Karena satu, bahwa memang tidak terlepas dari unsur-unsur riwayat keturunan di mana orang tua menderita penyakit diabetes, tetapi juga bahwa kita sendiri harus care, kita sendiri harus merawat, menjaga, yaitu dengan makanan-makanan yang sehat, kemudian gaya hidup yang sehat, olahraga yang cukup, dan juga pikiran-pikiran yang betul-betul pikiran yang tenang dan menyehatkan. Nah, untuk itu
kita simak baik-baik bahwa diabetes itu menjadi sebuah induk daripada atau penyebab masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Bisa menyebabkan penyakit jantung, ginjal, kemudian stroke, dan lain sebagainya. Jadi kita hendaknya selalu harus waspada. Jangan sampai nanti menjadi masalah yang berat buat kita, sakit yang berat, kemudian juga meningkatkan biaya pengobatan yang besar sekali. Untuk itu pemerintah telah memberi satu peringatan atau sering memperingati Hari Diabetes Nasional yang jatuh pada tanggal 18, setiap tanggal 18 April. Jadi upaya-upaya pemerintah untuk selalu menjaga kesehatan masyarakat perlu juga kita dukung oleh kita sendiri untuk selalu di dalam keadaan yang sehat. Kedua pakar yang akan menjadi pembicara pada kali ini yaitu sekali lagi Dr. Joko Indra Julius. Selamat sore, Dok. Dan kemudian Ibu Ning Harmanto, SAG Kes. Selamat sore, Ibu Ning. Selamat sore, Bapak. Terima kasih sudah diundang kemari. Iya, kita bicara lagi mengenai kesehatan ya, Bu Ning ya. Amin, ya Pak. Siap, Pak. Ya, dan utama juga bahwa acara e-seminar ini akan dibawakan oleh moderator yang tidak asing bagi kita, yaitu Ki Dr. Sunarto M. Hum. Selamat sore, Kinarto. Selamat sore, Suharyanto. Saya Ya. dengar Suharyanto ada di Jogja ya? Betul. Ini lagi ada di Jogja, di Glagah ini, Pantai Glagah. Oh, Gelagahwangi ya? Ya. Oh, dekat airport kan? Ya. Dekat airport ya? Dekat airport, betul, di selatannya airport. Dekat Oke, juga terima dengan kasih. KABJ ini dari Jogja, KABJ. Siap, Suharyanto. Selamat sore, KABJ. Oke. Ya, baiklah. Untuk tidak berlama-lama, maka e-seminar PIKTI yang ke-200 secara resmi saya buka. Dan terima kasih kepada para panitia dan sponsor yang telah dapat melaksanakan menunjang acara e-seminar ini. Terima kasih. Monggo, GBJ, lanjut. Silakan. Terima kasih, Suharyanto, dari Jogja yang istimewa, dari Pantai Glagah, untuk memberikan sambutan opening speech di kesempatan siang hari ini. Terima kasih, selamat datang dan mohon maaf tidak bisa jumpa langsung Suharyanto. Terima kasih. Baiklah Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki e-seminar PIKTI seri ke-200 di kesempatan siang sore hari ini dengan topik Integrative Care for Diabetic yang akan disampaikan oleh Dr. Joko Indra Julius dan Ibu Ning Harmanto yang langsung akan dipandu oleh Ki Dr. Sunarto Magister Humaniora sebagai moderatornya. Kepada moderator Ki Dr. Sunarto Magister Humaniora untuk memandu jalannya e-seminar PIKTI sampai dengan pukul 17.15 kami persilahkan. Terima kasih, Ki ABJ yang dari Yogyakarta. Ibu Bapak sekalian, kita berterima kasih di siang hari ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber yaitu Bapak Joko dan Ibu Ning. Topiknya yaitu perawatan integratif untuk penderita diabetes. Nah, hari ini e-seminar yang istimewa. Istimewanya di mana? Karena istimewanya yaitu ke seri ke-200, 200. Ibu Bapak yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh Suharyanto sebagai openingnya dan dinyatakan bahwa statistik di dunia penyakit diabetes itu kira-kira 6 tahun lagi diperkirakan 2030. Tahun 2030 itu diperkirakan sejumlah 640 juta. Nah, di Indonesia begitu juga banyak. Kabar-kabarnya di daerah Yogyakarta itu
penderita penyakit diabetes itu juga meningkat terus. Karena apa? Gaya hidupnya, kurang olahraganya, makanannya serba manis, dan lain sebagainya. Pastinya tadi dinyatakan juga oleh Suharyanto sebagai openingnya bahwa gaya hidup itu perlu, ya, perlu diperbaiki agar orang bisa mengurangi ataupun tidak menderita penyakit diabetes. Dan bahkan juga faktor keturunan. Kalau faktor keturunan ya kita harus nyerah. Ya, kita harus nyerah. Setidaknya bagaimana menghambat agar faktor keturunan itu kita bisa ya eliminir ya. Sehingga kesempatan untuk menjadi penderita diabetes itu lebih bisa berkurang. Ibu bapak yang kami hormati, kita mengetahui di masyarakat itu sering mendengar bisik-bisik tetangga ataupun bisik-bisik teman, bapak itu loh ya, dulu badannya gagah, perkasa, kok sekarang kurus banget ya, kenapa ya? Terus ada yang menjawab, penyakit gula. Hai, penyakit gula? Kenapa? Memang dia manis, memang manis lahirnya, iya, batinnya juga manis, dalamnya manis yaitu gulanya, gula darahnya manis loh, oh ya begitu. Ada yang menyatakan, itu anak masih muda kok juga sudah penyakit gula ya? Dan bahkan bisa-bisa akut loh. Itu katanya ginjalnya kena ya. Dan bahkan sampai apa ya? Nah, pokoknya lebih repot lagi deh. Dan bahkan penyakit gula itu sangat banyak diderita. Terutama anak-anak muda sekarang sudah mulai lagi. Nah, ibu bapak sekalian, kalau kita mendengar berita-berita yang berseliweran di masyarakat tentang penyakit gula, penyakit diabetes itu wajar. Karena zaman sekarang itu mudah sekali dijumpai di media sosial kabar-kabar tentang penyembuhan-penyembuhan tentang kesehatan. Tapi benar dan tidaknya kita nggak ngerti. Untuk itu, untuk agar mengetahui benar dan tidaknya, pastinya kita harus bertanya pada ahlinya. Kalau berkaitan dengan penyakit, pastinya kita bertanya pada seorang dokter, dokter ahli. Ya, dokter ahli. Ataupun juga kita harus bertanya pada orang yang berpengalaman. Berpengalaman apa dalam menangani penyakit tersebut. Namun bisa jadi bukan hanya kepada dokter saja, tapi pada ahli-ahli tertentu. Karena saat ini dikembangkan perawatan-perawatan secara integratif untuk mengobati ataupun untuk menyembuhkan suatu penyakit. Nah, ibu bapak yang kami hormati, membicarakan perawatan integratif untuk menangani penderita penyakit diabetes ini ada kata-kata kunci. Kata-kata kunci yang pertama kaitannya dengan kadar gula darah. Setelah kadar gula darah ada kata-kata kunci lagi pankreas. Ada kata kunci lagi insulin. Ada kata kunci lagi olahraga. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan paparan, penjelasan berkaitan dengan penyakit diabetes, yaitu dalam topik perawatan integratif untuk penderita diabetes. Nah, untuk itu, Pikti menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten, yang sangat berpengalaman. Yang satu dari berkaitan dengan kedokterannya, yaitu akan dibawakan oleh Dr. Joko Indra Julius, MSc CCHT, dan narasumber yang kedua, Ibu Ning Harmanto. Ibu Bapak sekalian, pastinya Ibu Bapak sudah mengenal tentang Dr. Joko Indra Julius, karena sudah sering sekali menjadi narasumber di sini. Nah, siapa sih Dr. Joko itu? Nah, Dr. Joko itu seorang dokter ya yang pengalaman sekali dalam dunia kedokteran dan mempelajari tentang hipnoterapi juga mempelajari dan bahkan sampai saat ini pun masih belajar terus belajar. Belajar apa saja sih tentang Dr. Joko itu? Saat ini Dr. Joko Indra Julius itu sebenarnya sampai saat ini masih belajar tentang gerontologi. Apa itu gerontologi? Kaitannya dengan penuaan, umur tua ya, gerontologi. Kemudian masih belajar di psikologi juga. Dan pastinya ahli berpengalaman dalam medical hipnoterapi itu sejak tahun 2002. Dan dasarnya, basic medicalnya, yaitu pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1981 sampai 1987. Jadi Dr. Joko Indra Julius MSc CCHT ini lulus dari dokter tahun 87.
87 tambah 13 menjadi 2000. 2000 tambah 24 ya. Jadi 24 tambah 13 menjadi sudah 37 tahun. Hebat ya. Nah, awet muda lagi. Ya, pinter lagi. Apa resep-resepnya? Saya harapkan nanti Dr. Joko Indra bisa memberikan resep di samping kaitannya dengan perawatan apa cara integratif untuk menangani penderita diabetes. Nah, narasumber yang kedua yaitu banyak masyarakat Indonesia yang mengenal tentang Ibu Ning Harmanto. Ibu Ning Harmanto itu sudah dikenal sejak zaman dahulu. Kira-kira mungkin tahun berapa ya? Tahun 2000-an itu sudah terkenal di jagat medical herbal ya. Karena pada tahun 2000-an itu jagat medical herbal itu sering sekali terbit di surat kabar. Ada waktu dulu ada munculnya ada Buana Minggu, di Yogyakarta ada Kedaulatan Rakyat, Minggu Pagi, itu sering sekali merepresentasikan mengungkap siapa sih Ibu Ning Harmanto itu. Bu Ning Harmanto itu nama panggilannya, terkenalnya. Namun namanya yaitu Michael Wuryaning Setiawati. Kalau dia kaitannya dengan Michael, aku jadi ingat kayaknya malaikat. Ada nama malaikat Michael ya. Toh. Kemudian ternyata Ibu Ning Harmanto itu kelahiran di Yogyakarta. Tanggal 8 Mei tahun 1957. Nah, tahun 1957. Nah, kemudian saat ini Ibu Ning Harmanto itu wah, jadi direktur utama CEO PT Mahkota Dewa Indonesia. Ya, memang sejak dulu terkenal dengan Mahkota Dewa. Nah, Bu Ning Harmanto ini menulis buku tentang Mahkota Dewa, Obat Pusaka Para Dewa pada tahun 2014. Sudah cetakan yang ke-11. Buku yang kedua yaitu Menaklukkan Penyakit Bersama Mahkota Dewa. Terbit April 2003, tahun 2014 sudah 6 kali cetak ulang. Dan buku kedua ini isinya antara lain memaparkan testimoni atau pengakuan pasien yang telah sembuh. Ning, sebutan panggilan akrabnya, menulis buku juga berjudul Mahkota Dewa, Panglima Penakluk Kanker. Nah, apakah penyakit diabetes ini sudah juga diterbitkan bukunya Bu Ning? Kita tunggu nanti penjelasan dari Bu Ning. Apa peran kira-kira Mahkota Dewa berkaitan dengan diabetes? Nah, untuk itu, Ibu Bapak sekalian, segeralah kita akan mendengarkan paparan dari narasumber Bapak Joko sama Ibu Ning. Namun saya minta kepada para peserta seminar ini, mari untuk mengikuti e-seminar Pikti yang ke-200 ini, mari kita fokus melalui Zoom. Pikiran, fisik kita arahkan kepada narasumber. Kita mendengarkan dengan telinga kita. Kita melihat dengan mata kita. Yaitu paparannya Dr. Joko dan paparannya Ibu Ning. Jadi kita fokus dalam pengertian saat ini, kita harus mindful Ning. Kita harus sadar 100%. Karena dengan mendengarkan dengan seksama, memperhatikan dengan seksama, pasti kita mendapatkan pengetahuan. Pasti kita mendapatkan tambahan pengetahuan. Dan mendengarkan pengalaman-pengalaman yang lain. Untuk itu, kepada Bapak Joko Indra, dipersilahkan menjadi narasumber yang pertama selama 45 menit. Selanjutnya, kemudian baru diteruskan oleh Bu Ning Harmanto. Monggo dipersilahkan Dr. Terima Joko. kasih Kinarto. Terima kasih Suhu Haryanto dan Ki ABJ. Terima kasih juga kepada semua teman-teman sekalian, kepada senior-senior saya dan guru-guru saya. Saya ucapkan selamat petang, semoga kita selalu sehat walafiat dan kita selalu dilindungi yang di atas. Saya sebenarnya tidaklah ahli di bidang apapun, hanya ingin terus belajar supaya ada gunanya di dalam hidup ini untuk orang lain. Baik, saya akan coba share screen ya. Mudah-mudahan ini bisa share screen. Apakah sudah kelihatan Kinarto?
Ya, sebentar ya, kok enggak malah Zoom saya sudah kelihatan. Ya, Sudah sudah. kelihatan ya? Belum itu dokter. Hah? Belum muncul. Belum muncul? Belum muncul. Oh, Share screen. udah. Sudah share screen? Ini baru started. Nah, oke. Ya, sudah dengan Sudah ya. jelas. Hmm. Terima kasih. Hari ini saya diminta untuk berbicara tentang penanganan diabetes mellitus, terutama yang tipe 2. Sebenarnya diabetes itu ada beberapa. Dia itu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional, yaitu diabetes yang terjadi pada seorang wanita ketika dia memasuki usia kehamilan trimester kedua dan trimester ketiga, antara 2 dan 3. Atau kehamilan dia di atas 24 minggu. Ya, sebenarnya selain tipe 1, tipe 2, secara internasional sebenarnya ada sebuah diabetes yang disebut tipe 1,5. Tapi di dalam kesempatan ini kita akan lebih fokus berbicara tentang diabetes tipe 2 di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena diabetes tipe 2 adalah diabetes yang dominan di dalam kehidupan kita dan hampir mencapai 90% dari kejadian diabetes yang sebenarnya. Kita akan lihat, menurut WHO nih dan International Diabetes Federation tahun 2020, terdapat penyandang diabetes tipe 2 di dunia ini sebanyak 463 juta. Ternyata cukup banyak ya. Dan coba kita lihat dengan di Indonesia sendiri. Di Indonesia, berdasarkan riset dasar kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, kita bisa nanti melihat perbandingannya. Ini menurut International Diabetes Federation tahun 2019 itu Indonesia itu 10,7%. Sedangkan menurut Kemenkes, prevalensi orang-orang yang diabetes di Indonesia ini cukup besar. Itu pada tahun 2013 hanya 15,40%. Sedangkan tahun 2018 sudah naik tinggi sekali. Ya. Sudah 21,8. Ini meningkatnya luar biasa ya. Kita lihat dulu secara ini, nanti kita pelan-pelan baru akan masuk ke dalam tentang diabetes. Nah, kalau kita lihat diabetes itu pada laki atau pada perempuan. Ternyata penyakit ini tidak pernah melihat dia laki atau perempuan. Tapi di sini sayangnya kita tidak melihat, ini sambil main-main tapi ini serius, tidak melihat bahwa diabetes itu tidak disebutkan yang bencong itu diabetes nggak. Ternyata laki-laki, kalau kita lihat ya, jenis kelamin laki dan jenis kelamin perempuan, yang perempuan tuh penderita diabetesnya lebih tinggi dari laki. Nah, kalau berdasarkan umur, keluarnya diabetes tipe 2 ini, keluarnya pada umur
50-an ke umur 60-an. Dan cukup tinggi loh. Kasihan sekali kalau kita lihat ya, pada riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2013 itu 4,8, tapi ketika tahun 2018 itu sudah 6,3. 2019 sudah naik tinggi sekali. Hampir bertambah 50%. Nah, seperti yang tadi saya bilangin, diabetes mellitus itu ada tipe 1, tipe 2, dan tipe gestasional ya, kehamilan. Di kita menggunakan patokan 22 minggu, tapi secara internasional Amerika menggunakan minggu ke-24. Kenapa sih kita bisa terkena diabetes mellitus? Itu mempunyai hubungan ya dengan usia seperti yang kita lihat. Ada hubungannya dengan genetika. Apa yang disebut genetika? Nanti kita akan bicarakan sedikit tentang yang disebut genetika. Obesitas, gaya hidup, dan imunologi. Jadi dari apa yang saya ingin sampaikan, 5 hal ini menjadi pemicu timbulnya diabetes mellitus yang ditandain dengan kadar gula yang tinggi terus di dalam tubuh kita, dengan ketidakmampuan dari otot-otot kita ataupun dari liver dan otak kita untuk menggunakan insulin yang meningkat di dalam darah. Usia kita sudah tahu bahwa tipe 2 ini terjadinya perlahan-lahan. Sedangkan tipe 1 terjadinya itu lebih awal dari kehidupan kita, yaitu bisa sejak lahir sampai berumur, kalau patokan negara kita itu berumur 29 tahun, tetapi secara internasional ada yang menggunakan patokan di atas 35 tahun. Lalu apa yang disebut tipe 2? Nah, kalau tipe 1 karena kegagalan dari tubuh kita secara total untuk menghasilkan insulin. Ingat, tipe 1 itu tubuh gagal memproduksi insulin karena sel beta pankreasnya secara total mengalami kerusakan yang disebabkan oleh suatu autoimun. Kenapa bisa terjadi? Sampai detik ini untuk tipe 1 belum jelas kenapa tubuh kita mengalami reaksi autoimun tersebut. Autoimun itu begini, tubuh kita mempunyai sistem imunitasnya atau tentaranya. Lalu tubuh kita akan bertahan menghadapi semua benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita yang disebut antigen. Tubuh kita tentaranya ini disebut antibodi. Ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, tentara kita, antibodi ini akan bergerak dengan cepat menghampirin antigen tersebut untuk memakannya. Itulah yang disebut fagosit, melisiskannya, menghancurkannya secara cepat. Tetapi yang terjadi pada kasus autoimun adalah sistem kekebalan tubuh kita menghampirin benda asing tersebut, lalu dia bergandengan tangan. Terjadi perselingkuhan nih. Jadi dia tidak memakan dia dan tidak menghancurkan dia, tetapi dia bergandengan tangan.
Dan ketika gandengan tangan ini terjadi, dia akan menyerang ke tubuh kita. Dalam kasus diabetes ini, dia akan menyerang sel beta pankreas tubuh kita. Sehingga sel beta pankreas tubuh kita akan mengalami kerusakan secara total. Dan kejadian ini di awal kehidupan dan terjadinya sekali lagi di bawah umur 29 tahun. Sedangkan diabetes tipe 2 terjadinya tuh perlahan-lahan. Apakah semua orang yang bapaknya, ibunya, atau kakek neneknya ada gen diabetes, dia akan terkena diabetes? Tidak. Walaupun disebut ada genetika, dia tidak akan langsung terkena diabetes. Tetapi probabilitas, kemungkinan seseorang untuk terkena diabetes tipe 2 adalah 25%. Tetapi nanti kita akan belajar bahwa ada faktor yang bisa dimanipulasi, ada faktor yang tidak bisa dimanipulasi. Gen tidak bisa dimanipulasi, ras tidak bisa dimanipulasi, ya, tetapi faktor-faktor lain bisa dimanipulasi. Diabetes tipe 2 ini terjadinya setelah kita melewati usia dewasa muda. Kok bisa kita mengalami penyakit diabetes mellitus tipe 2? Itu terjadi karena gaya hidup kita. Nomor 1, gaya hidup. Nomor 2, pola makan kita. Kita boleh membawa gen tersebut, tetapi dengan memahami bahwa orang tua saya, saudara saya ada yang terkena kencing manis. Saya sekarang nggak apa-apa, tetapi saya harus hidup sehat dan memanipulasi faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyakit DM tipe 2 timbul di dalam kehidupan saya. Harus saya manipulasi, saya manage sedemikian rupa sehingga dia tidak keluar di dalam kehidupan saya sampai saya tua, sampai saya meninggal kalau bisa. Itu memang harus kita kerjakan supaya kita memahami bahwa sekali lagi diabetes tipe 2 bukan diabetes seperti tipe 1 yang terjadi di awal kehidupan kita yang merusak seluruh pankreas kita. Tetapi diabetes tipe 2 karena adanya suatu kelainan dari sekresi insulin tersebut dan defek dari insulin tersebut atau gabungan keduanya. Bagaimana kita harus berbuat supaya hidup kita ini jangan terkena DM tipe 2 yang tadi di awal penyampaian kata-kata Kinarto merupakan ibu dari berbagai penyakit. Nanti kita coba belajar bersama-sama bagaimana sih hal itu bisa terjadi. Ya, secara prinsip tipe 2 ini terjadi resistensi insulin di otot dan di hati, dan sel beta ini yang menghasilkan insulin ini mengalami suatu kegagalan. Akibatnya terjadilah suatu gerakan di dalam tubuh kita untuk memakai lemak, menghancurkan lemak untuk dijadikan suatu energi untuk tubuh kita. Maka
kita bisa melihat ya, pada awal-awal orang yang mengalami DM, orang itu akan mengalami keadaan yang kurus. Makanya ini disebut lipolisis. Dan hal itu ditunjangnya di dalam sistem pencernaan kita. Sebenarnya ada suatu hormon di dalam sistem pencernaan kita yang disebut hormon inkretin. Tapi hormon ini pada orang yang sudah mengalami kencing manis, hormon ini tidak bekerja dengan semestinya. Sehingga pada waktu dia makan, hormon ini hanya bekerja beberapa menit di awal, karena dia nanti akan diganggu oleh sebuah sistem yang disebut DPP-4 di dalam tubuh kita. Nah, akibatnya tubuh kita tuh menyerap semua makanan yang ada sehingga gula itu masuk ke dalam darah kita. Tetapi gula ini yang ada di dalam darah tidak bisa dikirim ke otot, ke otak untuk dipakai karena dia mengalami gangguan. Sehingga gulanya tinggi di dalam darah, selnya sendiri kekurangan gula untuk metabolismenya sendiri supaya bisa mendapatkan energi. Nah, nanti dari sini akan bercerita tentang bagaimana dia mempengaruhi 8 sistem organ lain sehingga peningkatan gula ini mempengaruhi seluruh dari organ tubuh kita. Nah, kita lihat secara sepintas ya. Banyak orang sebenarnya di negara kita terkena diabetes mellitus tipe 2. Tetapi hanya sedikit yang menyadari. Karena kenapa sih banyak orang terkena kencing manis tapi dia tidak sadar? Karena tipe 2 itu terjadinya berbeda dengan tipe 1. Kalau tipe 1 tuh cepat. Karena dia tidak ada insulin, maka gejalanya akan timbul dengan sangat cepat. Sedangkan tipe 2, dia berjalannya perlahan-lahan sehingga orang tidak menyadarinya. Di Indonesia diperkirakan hanya 50% kasus yang berhasil ditegakkan diagnosanya. Sedangkan yang 50% lagi tidak diketahui karena masyarakat penderita tidak pernah memeriksakan kesehatannya secara teratur baik ke dokter atau memeriksa laboratorium dalam setahun sekali minimal atau setahun 2 kali melihat kondisi dari tubuhnya sendiri yang bisa dibantu oleh dokter atau tenaga medis lain untuk memberikan penjelasan hasil dari laboratorium itu. Itulah yang menyebabkan hanya 50% penderita diabetes yang berhasil didiagnosa di Indonesia. Dan lebih hebat lagi, dari 50% yang terdiagnosa, hanya 2/3 dari penderita itu yang menjalani pengobatan secara benar. Nanti mengapa ini terjadi? Kita bicarakan kita diskusikannya nanti ya. Dan dari 2-3% yang menjalani pengobatan secara teratur, ternyata hanya 1/3 dari 50% yang terkendali gulanya. Jadi bayangin ya, 50% yang terdiagnosa. Dari 50% itu hanya 2/3. Jadi hanya 60% yang menjalani pengobatan
dengan baik. Dari 60% hanya sepertiganya yang mengalami itu ya, terkontrol, yaitu 50% dari itu. Jadi total sebenarnya berapa banyak sih yang terkendali? Hanya 17-an% dari seluruh penderita diabetes yang ada di negara kita, baik yang berobat atau tidak berobat, yang terkontrol gula darahnya. Kasihan negara kita, karena ini akan membebanin biaya-biaya negara dalam menangani mereka yang sakit seperti itu. Kenapa? Karena ini tadi sudah, karena sekali lagi kualitas hidup turun, produktivitas turun. Tentu akan lebih banyak orang yang mengalami penurunan pendapatan. Kalau dia sakit-sakitan, itu membebanin penghasilan dia, membebanin keluarga dia, dan itu membebani negara di dalam berbagai penanganan kesehatan yang membebanin keuangan negara yang sebenarnya. Seperti yang tadi saya bilang, penyebab DM itu ada yang bisa kita modifikasi dan kita manipulasi, yaitu gaya hidup. Aneh ya, sekarang kita bisa melihat banyak orang yang gaya hidupnya sangat jelek, yaitu perokok berat, suka mengkonsumsi alkohol, tidak mau punya aktivitas fisik, dalam hal ini olahraga yang teratur dan yang baik, terus selalu menempatkan diri mereka dalam kondisi atau situasi stres. Pola makan yang salah, pemilihan makanan yang salah, dan lain sebagainya. Kita tidak akan membahas tentang faktor yang tidak bisa kita modifikasi, misalnya ras, umur, etnik, maupun jenis kelamin. Nah, kenapa hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat kita mengalami diabetes mellitus? Karena perilaku kita itu kadang ya mindset negatif yang terjadi pada seseorang dari keluarga yang bapaknya atau ibunya atau saudaranya ada kencing manis, dan dia berbicara bahwa keluarga dia tuh umur segini udah terkena kencing manis, saya juga akan terkena. Dan saya juga akan mati karena kencing manis. Lucu sekali. Dia tidak mau paham bahwa hal-hal itulah yang membuat dia hidup dalam perjalanan atau gaya hidup yang salah. Sehingga dia mengkonsumsi makanan, minuman secara sembarangan. Dia hidup dalam keadaan stres yang tinggi, ya. Lalu dia tidak mau memeriksa gula darahnya. Saya menghadapi kasus seperti ini banyak sekali. Dari mereka yang bekerja sebagai seorang rohaniawan, guru, tentara, bahkan orang-orang kaya, mereka putus asa dan mereka bilang, apapun yang terjadi, bapak saya, paman saya dan lain sebagainya, mereka umur 50-an semuanya udah mati karena kencing manis. Ini mindset negatif yang salah yang terjadi pada orang-orang yang datang dari keluarga yang membawa gen kencing manis tersebut.
Dan mereka sering makan. Sekali makan porsinya besar, nasinya banyak. Kalau belum makan nasi disebut belum makan. Dan mereka makan dalam jumlah yang besar, banyak, dan sering. Lalu cemilannya tidak berhenti. Nanti kita akan berbicara tentang cemilan ini. Makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi di negara kita belum ada makanan, minuman yang diberi tanda atau digolongkan menjadi golongan A, B, C, D, dan E seperti di negara lain. Saya ngomong aja deh seperti di Singapura. Di Singapura sudah membuat ini minuman mengandung gula yang tinggi, yang jumlahnya sekian persen itu golongannya A. Yang B mengandung sekian. Jadi ketika kita beli makanan, minuman di situ, yang di packing kita sudah tahu ini gulanya tinggi, ini tidak ada gula dan lain sebagainya. Dan aneh sekali, orang-orang baik yang membagian ataupun yang tidak membagian senang dengan makanan minuman yang mengandung gula yang tinggi karena itu memang meninggalkan perasaan nikmat di mulut kita. Dan orang-orang ini tidak mau mengkonsumsi buah-buahan, tidak mau mengkonsumsi sayur-sayuran. Dan makanan yang mereka konsumsi, minuman yang mereka konsumsi adalah makanan minuman yang ada di dalam kemasan. Dan sekarang ini kita senang dengan makanan-makanan yang dibikin dari tepung, dari gorengan dan lain sebagainya yang menjadi pemicu timbulnya penyakit gula ini. Ya. Ini tadi sudah saya jelaskan tentang DM tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 tubuh tidak bisa membuat insulin, kalau tipe 2 dia masih bisa memproduksi insulin tetapi dia mempunyai suatu defek di mana insulin ini ya tidak bisa digerakkan karena ada berbagai faktor-faktor yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan akibat orang yang ini ya berat badan dia menurun. Tetapi yang berbahaya adalah seseorang yang terkena penyakit diabetes mellitus tetapi berat badannya tinggi. Ini lebih hebat lagi dan ini akan menjadi suatu problem kesehatan yang sebenarnya. Ini tadi sudah saya sebutkan, cuman ini hanya sambil lalu mereka yang wanita yang terkena kencing manis di masa kehamilan trimester 2 dan 3 itu ada pemahaman yang salah di mana dia merasa dia hamil maka dia harus makan 2 kali atau 3 kali lebih banyak karena ada anaknya. Dan wanita ini biasanya ada riwayat DM pada kehamilan sebelumnya atau ada riwayat DM di dalam keluarga dia. Atau wanita ini pernah melahirkan bayi yang besar, disebut giant baby, yang beratnya di atas 4,5 kilo. Atau dia pernah melahirkan bayi, tetapi bayi yang dilahirkan dalam keadaan mati. Dan ketika dilakukan pemeriksaan dengan USG, ya bisa terlihat ada polycystic ovary syndrome pada pada wanita ini. Ini tadi sudah kita iniin, tapi saya mau berbicara tentang komplikasinya. Komplikasi DM tipe 2 ini bisa pada sistem vaskuler, sistem
perdarahan kita, pembuluh darah kita, baik yang makro ataupun yang mikro. Yang paling sering pada orang yang kencing manis ya, dalam fase awal kita akan melihat pengaruhnya pada mata, yaitu matanya menjadi kabur dan lain sebagainya, karena ada gangguan pada matanya, disebut neuropati pada mata itu ya bisa pada retina dan lain sebagainya, dan juga mikronya bisa terjadi pada ginjal sehingga nanti pengaruhnya itu akan mengakibatkan pembuluh darah ginjal menjadi mengalami kekerasan arteriosklerosis yang akan membuat tekanan darah dia meningkat sehingga kita bisa melihat bagaimana komplikasi pada pembuluh darah besar ya pada makrovaskular yaitu jantung, otak dan pembuluh darah. Makanya pada orang yang kencing manis, dokter itu kok suka, saya kan kencing manis, kenapa dokternya suruh saya ronsen paru? Dokter goblok banget. Ternyata dokter ingin melihat pengaruhnya ke jantung itu sendiri. Kalau tekanan darah meningkat karena pembuluh darah di ginjal mengalami arteriosklerosis, maka pelan-pelan tekanan darah akan meningkat dan peningkatan tekanan darah disertai dengan gula yang tinggi, darah menjadi kental. Ya kan? Gula yang kental juga akan membuat tekanan darah naik. Kenapa? Karena aliran darahnya menjadi perlahan. Jantung harus memompa lebih kencang, lebih kuat supaya darah itu bisa sampai ke ujung-ujung dari tubuh kita yaitu kaki, ujung tangan dan ujung kepala kita. Dan akibatnya maka jantung itu ototnya akan membesar sehingga ketika dokter melihat ronsen parunya, yang dilihat itu pertama adalah perbandingan besaran jantung dan paru-parunya di mana indeksnya itu sudah berubah lebih besar dari 50%. Itu tandanya sudah ada gangguan di jantung. Efek di ginjal itu ya lama-lama ginjal bisa mengalami kegagalan. Yang kita takutkan hanya otak nanti akan stroke. Karena pembuluh darah di otak juga mengalami arteriosklerosis. Nanti juga bisa kita jelasin. Dia mengalami inflamasi dan lemak yang ada gampang nempel di situ sehingga bisa menyumbat di situ. Dan kalau tekanan darah tinggi terus bisa nggak pecah pembuluh darah otaknya? Bisa. Itulah orang stroke bisa tersumbat, bisa juga pecah pembuluh darahnya di otak. Sedangkan di jantung, dia bisa mengalami serangan jantung karena terjadi penyempitan dan lain sebagainya. Tapi segala gejala dari kencing manis sebenarnya mulai dari ujung tubuh kita. Yaitu gangguan pada sistem saraf di ujung tubuh kita berupa mulai dari sering kesemutan, mulai kram, dan itu lebih hebat lagi kalau kita ada luka kecil, digigit nyamuk, lukanya nggak mau sembuh-sembuh. Kita garuk, kok ini nggak mau sembuh-sembuh ya? Tapi itu dibiarkan sampai menjadi ya yang membahayakan kesehatan secara total. Bahkan ada yang sampai mengalami tindakan-tindakan yang berat seperti
harus diamputasi kakinya karena sudah busuk dan lain sebagainya. Mohon izin, Dokter Joko, 5 menit lagi, Ya, baik, ini yang terakhir. Lalu bagaimana kita melakukan pencegahan dan pengobatan itu? Jadi pencegahan dan pengobatan, kita bukan kalau ngobatin demam diabetes bukan mengontrol HbA1c, tetapi secara keseluruhan. Ya, kita harus menurunkan berat badan menuju berat badan yang ideal. Kita harus mengubah gaya hidup kita. Dan sebagai dokter, kita memang mengedukasi pasien untuk pola makan dan pemilihan makanan. Tapi di sini saya bilangin, jadi yang harus kita lakukan adalah pola makan dan pemilihan makanan. Pola makan itu apa? Janganlah kita makan makanan dalam porsi besar, terutama yang mengandung tepung-tepungan dan karbohidrat, sudah porsinya besar dan sering sekali. Itulah yang akan membuat gula kita menjadi tinggi terus dan tidak terkontrol. Dan ubahlah pola makan kita dari makan tepung-tepungan menjadi lebih banyak makan sayuran dan buah-buahan. Ini akan menjadi suatu tindakan membantu kita untuk menjaga gula darah kita. Olahragalah yang baik seperti yang disampaikan di awal. Seminggu 5 kali seperti jalan kaki, naik sepeda, berenang, dan sekali lagi, bukan olahraga yang memberatkan, yang membebanin jantung kita, tetapi olahraga yang teratur sepanjang waktu dengan waktu istirahat seminggu 2 hari. Dan waktu olahraga adalah mulai dengan pemanasan, lalu masuk ke zona-zona latihan dan pendinginan supaya tubuh kita terkompensasi dengan baik. Kalau sudah terkena kencing manis, makanlah obat secara teratur. Jangan makan hari ini makan, besok tidak makan. Gula darah saya udah normal, tidak usah makan. Itu yang ngawur juga. Lalu kalau ada tekanan darah tinggi, juga demikian. Tekanan darah saya udah normal, buat apa makan obat tekanan darah? Itu yang membuat sistem menjadi kacau balau, orang menjadi stroke, orang menjadi serangan jantung, dan lain sebagainya. Dan terutama kolesterol harus dikontrol dengan baik supaya tidak mempercepat terjadinya proses pengrusakan sistem makrovaskuler kita, mikrovaskuler kita, dan juga sistem saraf-saraf kita. Saya sampaikan dulu secara garis besar seperti ini. Nanti kita boleh berdiskusi karena saya yakin di sini banyak senior-senior saya yang jauh lebih pintar dari saya dan lebih paham tentang DM yang sebenarnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Mr. Kinarto. Terima kasih Dr. Joko Julius Indra. Ibu Bapak yang kami hormati, sebagaimana disampaikan narasumber Dr. Joko Julius Indra, tadi berkaitan dengan diabetes mellitus, itu dapat dibagi menjadi 2, terutama adalah tipe 1 dan tipe 2. Dan kadang-kala ada munculnya khusus untuk wanita yang disebut diabetes gestasional, yaitu kehamilan lebih dari 22 minggu. Tadi Dr. Joko menyampaikan bahwa diabetes mellitus itu mempunyai hubungan, ada keterkaitan dengan usia, genetika, obesitas, gaya hidup, dan imunologi.
Ibu Bapak sekalian, Dokter Joko juga menjelaskan bahwa penyakit tersebut, ya, diabetes ini ada yang secara genetis. Secara genetis itu tidak bisa dimodifikasi. Itu berkaitan dengan ras, umur, etnik, dan jenis kelamin. Sedangkan yang bisa dimodifikasi yang berkaitan dengan karena dasarnya gaya hidup. Gaya hidup yang tadi disampaikan sebagaimana perokok berat. Ayo, adakah peserta seminar ini yang notabene dapat dicap sebagai perokok berat? Nah, itu. Yang kedua, alkoholik dan aktivitas fisik yang rendah, serta stres tinggi. Untuk itu, kita perlu kelola stresnya. Dan aktivitas fisik yang rendah. Kita harus tadi disebutkan oleh Dokter Joko, kita setidaknya bisa olahraga 5 kali seminggu. Bisa renang, jalan kaki, naik sepeda. Nah, namun saya amatin ada beberapa orang yang rajin, Dokter Chandra, Dokter Joko, ada orang yang rajin, ibu-ibu terutama, ibu-ibu itu rajin olahraga, rajin jalan kaki, rajin naik sepeda, bersepeda seminggu 5 kali. Nah, namun kayaknya saya amatin tuh setelah jalan kaki ataupun bersepeda, itu makannya begitu banyak. Ada yang makan mie, ada yang makan nasi, campur soun, lain lagi, tambah gorengan, tepung-tepungan, lahap sekali. Nah, ini nampaknya perlu itu ada edukasi ya. Ini lebih banyak jalannya atau lebih banyak makannya? Itu ya. Oke, ada lagi yang berkaitannya dengan tadi disampaikan bahwa seperti tadi, habis olahraga makannya dalam porsi yang besar. Cemilannya tidak henti-henti terus-menerus. Makanan minuman yang mengandung gula. Sekarang banyak diamatin orang pada saat makan di restoran atau di rumah makan tertentu sudah makan nasi banyak, pakai ayam, pakai tempe goreng-gorengan, plus ditambah lagi minum es teh manis. Lah, waduh, tambahnya kayak apa? Nah, di situ sudah aneka minuman sama aneka makanan tepung dan lain sebagainya. Lah, namun, nah ini yang penting, yang perlu kita simak tadi yang dari Dokter Joko, bagaimanapun harus ada terapi. Ya, terapi. Tadi dikatakan, wah orangnya manis. Manis atasnya wajahnya. Dan bahkan sampai air kencingnya pun manis lah. Itulah yang dikatakan kencing manis ya. Kemudian terapinya bagaimana? Terapinya tadi Dokter Joko menyatakan menurunkan dan mengontrol BA1-nya. Dan menurunkan berat badan sesuai berat badan yang ideal. Dan terutama mengubah gaya hidupnya. Dan edukasi pola makan dan pemilihan makanan. Ya, pilih makanan. Jangan asal ada makanan, wah dilahap semuanya. Terutama tadi kontrol kolesterolnya. Makan obat teratur. Dan tadi olahraga, setelah olahraga harus kontrol makanannya ya. Oke, itu yang dari yang disampaikan lebih kurangnya dari Dokter Joko. Untuk itu, mohon para hadirin setelah menyimak paparan yang disampaikan oleh Dr. Joko Julius Indra, tolong catat kira-kira pertanyaannya apa ya. Pertanyaan yang baik akan mendapatkan jawaban yang baik. Baik Ibu Bapak sekalian yang kami hormati para peserta seminar PIKTI, untuk itu mari kita sambut narasumber yang kedua, Ibu Ning Harmanto. Namun tunggu sebentar ya Ibu Bapak, sebelum kita menyambut Ibu Ning Harmanto, ya, kita sudah duduk lebih dari 1 jam ya, sejak jam 2:30. Yuk, kita gerakkan dulu yuk tubuh kita, tangan kita yuk kita gerakkan gini. Nah, tepuk tangan ataupun kita gosok-gosokkan, terus gini yuk. Nah, mari kita gerakkan. Nah, Ibu Linda Bambang, ya, ayo naik ke atas dengan senyumnya lebar. Iya, pada saat naik Ibu Linda, pada saat naik ini tangan dinaikkan, otomatis nafas masuk. Kita narik nafas. Pada saat tangan diturunkan, nafas keluar. Lagi, sekali lagi. Nafas naik, ya, rasakan bagian dada itu mengembang. Turunkan. Ayo bagian kaki sekarang. Kaki kita tegangkan, kita regangkan ya kaki. Yuk. Nah, sudah kita regangkan ke depan, rasakan bahwa ada gerakan, ada tekanan di kaki. Kita rasakan aja. Kemudian kita lepaskan. Kendorkan. Nah, yuk kita
Tegangkan lagi kaki, regangkan sambil narik napas. Oke, ayo kita kendorkan kaki sambil melepaskan napas. Masih ada satu yang kurang. Kita duduk, yaitu glutea kita, pantat kita. Ayo, kedua pantat kita tepuk-tepuk. Ayo, kita semua. Ayo pantat, sehat bugar ya, kuat ya. Sehat bugar ya. Seluruh tubuh ini tetap sehat dan gembira. Oke, ya, Ibu Linda Bambang terus keluar itu. Kemana itu ya? Ya, saking senangnya. Oke, Ibu Bapak sekalian, kita sambut Ibu Ning Harmanto. Ya, Ibu Ning Harmanto sudah siap sedia? Siap-siap. Oke, kami Zoom meeting kami serahkan pada Ibu Ning Harmanto dalam tempo waktu 45 menit. Salam sehat sejahtera. Terima kasih Kinarto. Saya langsung share screen ya. Ya, Oke, sudah nampak sudah. materi saya? Herbal dan diabetes mellitus. Ya. Ning Harmanto SAG Kes, Presiden Direktur PT Mahkota Dewa Indonesia. Dipersilakan Ibu Ning Harmanto. Terima kasih Kinarto, terima kasih Bapak Ibu sekalian dari PIKTI ya yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berbagi pengalaman bagaimana diabetes mellitus ini bisa dibantu. Dan saya nggak boleh bilang menyembuhkan, tapi bisa membantu herbal kita untuk normal gula darah bahkan sampai HbA1c. Bagaimana ceritanya gitu ya. Oke. Jadi ini tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Dokter Indra ya, luar biasa. Jadi saya untuk teori diabetes saya hanya sepintas saja ya. Oke. Jadi ini tentang diri saya tadi sudah diinformasikan oleh moderator. Terima kasih dan Kurang, Bu. Tadi dia informasikan. Foto ini tahun berapa ya kalau gitu? foto ini kira-kira tahun 2020 ya. 2020. Ya, Iya, sekarang Maka rambut saya sudah memutih. Sudah meninggalkan dunia hitam, Pak. terus sekarang dunianya apa warna jingga ya, warna terong ya ini ya. Putih, sudah putih sekarang Warna ya. spiritual katanya. Tulisannya juga. Oke, dipersilakan Ibu. Oke, baik. Jadi seperti diinformasikan oleh Dokter Indra tadi bahwa semakin hari semakin banyak penderita diabetes mellitus ya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ini saya juga mendapat gambaran mengapa nih 10 negara penderita diabetes ini rata-rata usianya antara 20 sampai 79 tahun dan negara mana yang paling banyak ini ternyata Tiongkok karena memang penduduknya juga lebih banyak ya, itu sekitar 140,9 juta. Berikutnya yang mengikuti jejaknya adalah India, Pakistan, Amerika, dan Indonesia menurut ini ya, informasi ini nomor 5. Dan makin hari makin banyak tadi sudah diinfokan oleh Dokter Indra ya. Dan usia-usia berapa di sini juga terlihat bahwa penderita diabetes itu yang kalau di sini di Indonesia yang paling banyak usia 55 sampai 64 tahun ya. Oke, saya lanjut saja karena tadi sudah dijelaskan. Dan mengenai diabetes mellitus ini sebetulnya merupakan kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia terjadi karena kelainan sekresi insulin, gangguan kerja insulin atau keduanya. Langsung saja saya cepat karena tadi sudah ya. Ini tipe-tipe diabetes, tipe 1, tipe 2, saya langsung karena tadi sudah jelas ya. Sampai ke tipe 3 dan 4, ya ini yang karena diabetes karena hamil ya, saat kehamilan, lalu timbul akibat kelainan hormon, infeksi, dan genetik lainnya. Ini tipe-tipenya, kadar gula darah tentu kita semua udah tahu, yang normal itu berapa, yang tidak normal atau sudah termasuk prediabetes,
kemudian diabetes, lalu pada saat puasa tentu saja lebih rendah kalau ini normalnya 108, kalau sudah prediabetes itu ya di atas 108. Ya, kalau sudah diabetes ya 125 ke atas. Nanti beda lagi dengan gula darah sewaktu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini sedikit mengulang tadi tentang HbA1c. Kalau dari pengalaman saya selama ini, kita selalu menyarankan penderita diabetes, cobalah cek juga kadar HbA1c. Ya, ini dilakukan untuk mendiagnosis diabetes dengan cara mengukur kadar gula darah rata-rata dalam 2-3 bulan terakhir. Kadang-kala kalau cuman cek gula darahnya puasa dan sewaktu bisa saja normal. Bisa saja karena ditekan oleh obat. Tetapi begitu nanti HbA1c dicek, ya ini yang nggak bisa dibohongi. Karena ini akan memperlihatkan bagaimana kadar pankreas kita, apakah sehat atau tidak, menghasilkan insulin yang baik atau tidak, gitu ya. HbA1c juga disebut sebagai glikosilasi atau hemoglobin glikosilasi atau hemoglobin gitu ya. Nah, ini kriterianya ada sudah, kalau mau aman harusnya ya di bawah 6% ya. Kalau pre itu 6 sampai 6,4 itu sudah masuk pre, dan kalau sudah diabetes itu 6,5% atau lebih. Itu ukurannya. Nah, ini gejalanya tadi juga sudah disampaikan, rasa haus, banyak kencing, berat badan turun, atau rasa lapar, badan lemas, rasa gatal, kesemutan, pandangan kabur, kulit kering, gairah seks lemah. Ini yang sering menjadi momok ya bagi para pria. Kalau sudah gairah seks lemah itu, saya kadang-kadang beberapa pasien yang sudah mengalami gairah seks lemah, mesti yang dicari nomor satu bukannya obat diabetes. Bu, ada nggak obat untuk obat untuk kuat, katanya gitu ya. Padahal yang harus dinomorsatukan ya kadar gula darah dulu harus normal, baru arahnya ke sana gitu. Komplikasi penyakit diabetes ini banyak sekali ya. Ada jantung, stroke, gagal ginjal, neuropati diabetik, gangguan penglihatan, katarak, depresi, demensia, gangguan pendengaran, luka dan infeksi pada kaki yang sulit sembuh. Saya garis bawahi yang terakhir ini karena kita banyak menerima pasien itu yang kakinya sudah busuk. Jadi kadang-kadang datang ke kami harusnya sudah diamputasi secara medis. Nah, bisakah herbal itu nantinya membantu? Membantu ya, saya tidak mengatakan semuanya bisa. Tapi bagaimana ini nanti paling tidak harusnya mencegah agar luka diabetes pada kaki ini tidak terlanjur membusuk. Tapi bagaimana penderita diabetes kita harapkan nanti bisa menggunakan herbal untuk mencegah jangan sampai terjadi luka infeksi pada kaki. Nah, ini tadi mengenai pantangan makanan, kalau dari pengalaman kami biasanya kita minta nasi putih, bubur ayam. Nah, ini yang sering tidak tahu. Masuk bubur ayam bisa meningkatkan kadar gula darah? Yes, ya. Kemudian roti tawar putih, makannya yang terbuat dari tepung-tepungan, tepung terigu termasuk mie ayam gitu ya. Lalu sayuran yang dimasak dengan tambahan garam, keju, mentega, saus dalam jumlah banyak. Nah, bahan-bahan yang ini garam, keju, mentega, saus itu kalau sudah dicampur ke dalam makanan terlalu banyak jadi masalah. Nanti juga termasuk kecap. Nah, bagaimana nanti masakan-masakan kita itu aman? Nah, saya sarankan untuk mengolah makanan itu dengan berani bumbu malahan. Berani bumbu artinya gini, misalnya mau bikin sayur lodeh. Cobalah dibanyakin bawang putihnya, itu sangat membantu loh.
bawang putihnya dibanyakin, lalu ada biasanya daun salam 3 lembar boleh lah, 5 lembar itu juga aman-aman saja ya, dan juga bahan bumbu dapur yang lain. Lalu yang juga harus dipantang lagi adalah buah-buahan kaleng yang mengandung banyak gula, karena tidak ada buah-buahan kaleng itu tidak mengandung gula, pasti kadar gulanya karena dia akan mengawetkan ya lebih lama, itu pasti banyak mengandung gula. Lalu sayuran kaleng yang dengan garam tinggi itu juga tidak bisa, lebih baik dipilih sayuran yang murni-murni saja, yang mendekati aslinya kalau kita mau sehat ya. Daging berlemak dan kulit ayam, produk susu tinggi lemak, jadi biasanya dipilihlah susu yang rendah lemak. Makanan yang digoreng seperti ayam goreng, ikan goreng, pokoknya semua goreng-gorengan termasuk pisang, kentang, ya. Lalu makanan minuman mengandung gula tinggi seperti kue, sirup, dan soda. Ada kadang-kadang pasien itu kita sudah katakan bahwa jangan ini ya, atau kurangilah gula. Enggak Bu, saya enggak pernah ini gula, paling saya pakai sirup loh. Namanya orang sederhana kadang-kadang enggak paham. Sirup itu ya mengandung gula, itu juga harus dipantang gitu. Nah sekarang anjurannya, ini anjuran kita adalah makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh, karbo kompleks seperti nasi merah, ubi panggang, oatmeal, roti gandum, sereal, dan biji-bijian utuh. Nah saya sendiri termasuk keluarga yang ada gen diabetes, termasuk kakak-kakak saya itu meninggal karena itu. Nah bagaimana saya bersikap? Nah meskipun sekarang normal, tapi saya tetap harus menjaga agar asupan makanannya itu aman. Menu saya tiap hari ini kalau boleh saya sedikit share ya. Saya itu kalau sarapan ya, itu selalu apa-apa dikukus. Jadi seperti ubi dikukus, bangkoang nih Bapak Ibu, bangkoang itu ternyata enak banget kalau dikukus. Ya, biasanya kan dimakan kita untuk rujak, tapi bangkoang ini jadikan menu sarapan pagi saya campur nih. Bengkoang, ubi, lalu ada kentang, ada labu siam, wortel, ini kan termasuk sayur. Jadi kita aman kalau mau seperti itu. Itu menu saya mencoba untuk tidak tidak terkena diabetes atau mencegah jangan sampai penyakit gula darah yang menjadi turunan keluarga saya itu tidak mampir ke saya gitu ya. Kemudian juga sayuran nanti bisa dipilih bayam, brokoli ya. Diprosesnya direbus, dikukus, dipanggang atau konsumsi mentah. Buah-buahan segar bila ingin mengolahnya menjadi sebaiknya jangan ditambah gula. Ini kelemahannya. Kadang-kadang orang merasa minum jus buah tiap hari tapi ditambah gula ya sama aja bohong gitu ya. Jadi sebaiknya jangan ditambahkan gula. Kalau misalnya kepingin manis boleh saja kalau ditambah madu yang murni ya. Lalu anjuran lainnya adalah kacang-kacangan termasuk kacang kedelai dalam bentuk tahu yang dikukus ya, dimasak untuk sup dan ditumis ya. Lalu telur boleh, produk olahan susu rendah lemak, yogurt misalnya. Lalu berbagai jenis ikan seperti salmon, tuna, sarden, makarel tapi yang segar loh ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kadar gula darah. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Indra tentang olahraga rutin, menjaga berat badan ideal, pola makan sehat, kelola stres, tidak merokok, hindari minuman beralkohol, istirahat cukup, rutin cek gula darah. Kalau gula darah cek bisa saja seminggu sekali. Kalau menurut saya sih nggak harus tiap hari ya. Cukuplah seminggu sekali atau seminggu 2 kali paling gitu. Yang harus dilakukan adalah cek HbA1c. Menurut saya itu 6 bulan sekali kan. Kadang-kadang 3 bulan sekali kalau kondisinya cukup serius ya. Jadi bisa saja 3 bulan sekali. Nah ini studi kasus yang pernah saya lakukan ini menguji jamu jamu anti diabetes. Ini saya menguji
jamu cair terbuat dari ekstrak nano. Ini sudah dibantu oleh Pusat Studi Bio Farmaka ya untuk penelitian ini ya. Nah, ini sudah ada izin BPOM-nya, walaupun ini memang produk saya ya, tapi ini kenyataannya yang saya lakukan untuk mengetahui apakah jamu itu benar-benar bisa membantu atau tidak. Nah, dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini contohnya uji toksisitas LD50 dan uji manfaat ya, ini dari Pusat Studi Bio Farmaka. Ya, ini terlihat dengan kesimpulannya potensi ketoksikan akut pada jantan dan betina adalah praktis tidak toksik. Lalu waktu uji manfaat, ini nanoformulasi tanaman Morinda citrifoliae, Andrographis paniculata, Paleria macrocarpa berkhasiat dalam menurunkan gula darah pada hewan model diabetes tikus. Ini dosisnya seperti itu. Nah, ini resume hasil analisisnya seperti ini. Signifikan memang jamu ternyata terbukti juga bisa menurunkan gula darah dan bisa menurunkan HbA1c bahkan menjadi normal, terutama apabila pasien mau kita berikan edukasi, mau olahraga, atur pola makan ya. Kemudian juga misalnya ada yang sudah terlalu berat ya, obat medis jangan ditinggal. Saya kadang-kadang apa ya, terus menganjurkan pasien nggak apa-apa kalau sudah terbiasa minum obat medis, jangan langsung tiba-tiba ganti obat herbal, jangan. Secara bertahap saja nanti bertahap ya, menguranginya. Gitu. Nah, ini sedikit masukan Bapak Ibu. Saya sudah, walaupun penelitian saya bukan secara apa ya ilmiah banget, tetapi saya punya beberapa kasus, ada bukti-bukti foto-foto bagaimana penderita diabetes yang sudah luka, ya sudah luka kakinya, bahkan pernah ada yang harusnya divonis divonis untuk diamputasi, ternyata dengan herbal dibantu ya, medisnya tetap jalan. Saya sih tidak anti obat medis, enggak. Medisnya silahkan jalan. Jadi kadang-kadang saya pun bekerja sama dengan beberapa dokter, kita bersama-sama. Karena kalau di Cina sendiri sebetulnya terapi komplementer itu sudah terbiasa. Jadi kita ya tidak harus menutup diri. Wow, ini yang paling hebat, enggak. Sama-sama saja. Dan terbukti beberapa kasus bisa diatasi. Ini salah satu contoh saya memberikan solusi obat luar diabetes. Itu membantu sekali. Jadi kalau istilah farmasi namanya transdermal. Ternyata bisa loh membantu. Ya. Jadi nanti dibuat menjadi minyak, bisa dibuat menjadi krim. Saya kadang-kadang sampai mau menangis karena baru saja ada kabar penderita kanker darah ya atau leukemia, saya berikan formula obat luar, jadi medisnya jalan, tapi karena dia kesakitan, saya coba buatkan formula krim untuk membantu mengatasi rasa sakitnya. Ternyata itu bisa sangat membantu dan pasien merasa lebih nyaman. Nah, sekarang sembuh dan tidaknya satu penyakit yang berat, apabila si pasien merasa lebih nyaman, tidak harus suntik morfin, itu kan luar biasa. Demikian juga untuk diabetes mellitus. Kalau luka di kaki, ya itu benar-benar bisa kering, benar-benar bisa sembuh secara total dibantu dengan obat luar, kan ini hal yang sangat menggembirakan ya. Oke, nanti misalnya ada yang mau bertanya secara serius boleh ya. Oke, jadi saya menggabungkan beberapa herbal nih, antara lain ini nih, herbal penggembur diabetes. Ini ada sambiloto, mahkota dewa, mengkudu, bidara upas, ciplukan, lidah buaya, daun mimba, brotowali. Termasuk juga nih yang tidak saya bahas, ini ada kayu manis.
saya sarankan penderita diabetes itu cobalah sediain kayu manis. Jadi setiap kali mengkonsumsi minuman itu pakai apa namanya, adukannya tuh pakai kayu manis yang bersih ya. Itu bisa sangat membantu. Jadi hanya diseduh dengan air mendidih pun itu ada khasiatnya. Itu kayu manis ya. Nah, ini tentang sambiloto atau Cramp andrographis paniculata. Ini mengandung senyawa andrografolida yang berkhasiat anti diabetes. Ini berfungsi sebagai penenang dan menurunkan aktivitas pembentukan glukosa. Ini sambiloto mempunyai kemampuan memperbaiki sel beta pankreas. Nah, ini ilmiah penelitiannya kan ada, ya. Jadi ekstrak sambiloto dapat menyebabkan terjadinya peningkatan sensitivitas insulin. Ini yang meneliti Subramanian ya tahun 2008. Ini resep sambiloto, apabila ada yang berminat silahkan menggunakan sambiloto 25 lembar, kumis kucing. Kumis kucing itu punya sifat diuretik ya. Lalu air ini di sini boleh 110 mili, boleh juga mau supaya tidak terlalu pahit deh, mau ditambahkan jadi 500 mili boleh, enggak boleh ya. Ini resep-resep herbal ya. Dan tidak kalah juga dengan mahkota dewa. Ini mahkota dewa ini menghambat kerja enzim aglukosidase yang berperan dalam pengubahan karbohidrat menjadi glukosa. Menghambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Juga menghambat absorpsi glukosa. Ini menurut penelitian Sugiwati S ya. Dan bisa mengontrol gula darah tanpa mengubah kadar glukosa menuju hipoglikemia. Ini oleh Ali dan kawan-kawan. Ini mahkota dewa. Mengkudu juga bisa memperbaiki sel beta pankreas dan reseptor insulin yang tidak berfungsi baik. Untuk menggunakannya bisa 2 buah mengkudu, cuman memang tidak enak ya. Tapi kalau yang mau boleh saja. Saran saya kalau Anda misalnya mau menggunakan buah mengkudu, jangan tunggal menggunakannya. Ini saran saya karena mengkudu itu bisa berefek ke iritasi lambung. Jadi sebaiknya lindungi lambung dengan ditambahkan kunyit misalnya. Kalau enggak kunyit bisa dengan daun pandan, daun salam, itu seperti itu ya. Ini khusus untuk mengkudu saya sarankan begitu. Bidara upas, ini ekstrak bidara upas dapat mempercepat proses penyembuhan luka akibat diabetes. Ya, sebetulnya untuk penyembuhan luka nanti bisa dikombinasi ya antara bidara upas, sambiloto kuat sekali sebagai antibiotik alaminya ya. Oke, itu bidara upas, resepnya ini ada. Silakan, ini biji jamblang. Kalau misalnya ini nggak ada gimana? Bidara upasnya punya, biji jamblang enggak, bubuk kulit enggak punya misalnya. Ya kita bisa berkreasi menambahkan herbal yang punya fungsi untuk menurunkan diabetes. Dan juga jangan lupa menurut resep-resep saintifikasi jamu selalu tambahkan kunyit dengan temulawak. Jadi untuk kalau saya perhatikan semua resep dari saintifikasi jamu dari 11 yang saya baca itu 10 diantaranya ada temulawak atau kunyit atau keduanya masuk itu. Jadi untuk yang tradisional herbal menyertakan itu supaya apa? Supaya lambung kita aman. Karena semua penderita sakit diabetes rata-rata dari pengalaman kami kalau ditanya ada nggak gangguan lambungnya, selalu ada. Itu makanya kita selalu menyertakan temulawak, kayu manis gitu ya untuk bisa dikonsumsi. Nah, ini ciplukan, ini yang zaman kecil kita dulu selalu berburu ciplukan di kebun. Kalau sekarang mungkin karena kebunnya sudah jadi bangunan jadi langka ya untuk mendapatkan ini. Tapi kalau di desa atau di kampung-kampung masih banyak ini ya ciplukan. Ini berperan sebagai anti hiperglikemik karena senyawa aktif dalam ciplukan dapat mempengaruhi sel beta insulin pankreas. Nah, berikutnya adalah lidah buaya. Ini berperan sebagai agen hipoglikemik, penurun gula darah dengan cara menstimulasi
sintesis atau pelepasan insulin yang dilakukan sel beta dari kelenjar Langerhans. Nah, khusus untuk lidah buaya ini saya membantu pasien menggunakan obat luar ini. Bahannya terutama pakai lidah buaya, ini bagus banget. Boleh dibuktikan misalnya Anda ada yang bermasalah dengan luka diabetes, ini gunakanlah lidah buaya ini menjadi obat luarnya. Kalau misalnya mau dibuat jadi menu makanan juga enak banget ini, dibuat sup, dibuat capcay misalnya, dengan cara nanti kalau sudah diambil daging lidah buaya boleh direndam di air beras atau air tepung beras, itu selama 1 jam itu udah cukup. Lendirnya akan terbuang dan itu langsung daging lidah buaya bisa dijadikan menu masakan sup atau yang lainnya. Daun mimba, nih daun mimba rata-rata saya sih menggunakannya untuk obat luar ya. Ini berperan merangsang kinerja hati sehingga meningkatkan metabolisme karbohidrat. Dengan demikian glukosa tidak menumpuk dalam aliran darah. Nah, kalau saya bilang tadi transdermal, walaupun belum ada penelitian secara ilmiah, tetapi saya punya banyak kasus yang tertolong menggunakan ini, antara lain ada daun mimba, daun sambiloto, ya, daun pegagan. Jadi obat luar nanti digabung dengan lidah buaya, itu bisa sekali membantu. Nah, yang lainnya herbal yang pahit, ini brotowali. Saya memang jarang menggunakan ini karena rasa pahitnya sudah cukup sambiloto saja. Brotowali saya tidak pernah pakai, tapi secara ilmiah ini juga bagus ya. Ada penelitiannya sebagai anti hiperglikemia, dilakukan di beberapa negara menggunakan mencit. Senyawa aktif dalam brotowali mampu merangsang pelepasan insulin. Silakan kalau mau pakai yang brotowali. Ini resepnya juga ada. Nah, ini malah dicampur dengan sambiloto dan kumis kucing kalau mau dibikin resepnya, cuman memang pahitnya tidak keturunan ya. Nah, solusinya nanti yang bahan-bahan pahit bisa saja jadikan obat luar gitu. Nah, demikian kira-kira teman-teman semua dari pengalaman saya selama ini menggunakan herbal, sangat membantu. Sekali lagi kita bisa memberikan terapi komplementer, medisnya jalan, jadi sehingga kalangan medis bisa cek apakah dengan mengkombinasikan formula obat-obatan medis. Saya biasanya kalau obat medis pasien saya yang menggunakan metformin, dari penelitian yang pernah saya lakukan, pasien menggunakan metformin lalu digabung dengan herbal, itu hasilnya signifikan banget menurunkan atau bahkan ada yang normal HbA1c. Kalau sudah HbA1c normal, otomatis kadar gula darah akan menjadi normal. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan pola hidup sehat dan manfaatkan tanaman obat untuk mengontrol kadar gula darah. Pantau kadar gula darah secara rutin termasuk HbA1c tentu saja untuk mengetahui cara mengontrol kadar gula darah yang tepat bagi tubuh kita. Nah, demikian Bapak Ibu, aneka macam kegiatan saya bisa dilihat di TikTok. Saya hampir tiap hari bersama suami ini posting berbagai pengetahuan tentang herbal ya di TikTok, di Instagram, dan juga ada di marketplace MDI Herbal apabila ada yang berminat untuk menggunakan herbal. Saya kembalikan ini kepada Bapak Moderator. Silakan Kinarto, saya sudah